nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah pada hari ini diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan ibu-ibu di Ranting Hulu dan Hilir Cabang 3. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan menyampaikan sedikit tausiah. Tapi biasanya Bu, tausiah ini kalau kita lihat ibu-ibu setiap bulan itu sudah ada pengajiannya. Bahkan setiap minggu dah Bu, di Masjid Mardatila, di Masjid Mujahidin, di musola sini mungkin penuh tuh 1 bulan pengajiannya. Dan insya Allah sudah banyak disuguhi ilmu-ilmu oleh ustadz dan ustazah yang mengisi pengajian. Pada hari ini ibundaku sayang, kita akan berbicara tentang diri kita saja. Karena apa? Karena sesungguhnya segala sesuatu itu berawal dari dalam diri kita. Kita mau beribadah dengan tenang, mau berhubungan sosial dengan baik dengan tetangga, itu karena di dalam diri kita itu sudah beres. Tapi kalau di dalam diri kita sendiri belum beres, maka di lingkungan kita akan menjadi tidak beres. Oleh karena itu pada hari ini kita akan coba bersama-sama, termasuk saya yang menyampaikan, bersama-sama kita melihat diri kita ke dalam. Bu, kalau boleh bertanya, yang organ tubuh kita ini yang sering capek apanya Bu? Yang sering capek Bu apa? Hati. Ya kan Bu? Ya. Kita bekerja dari pagi sampai sore, kadang nggak capek Bu, secara fisik. Kenapa? Karena kita keluar dari rumah Bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ibadah Bu. Tapi kita sering capek hati di tempat kerja, di rumah, menghadapi anak, menghadapi suami, kita sering capek. Kadang kalau ditanya Bu, capek, nggak tahu kita penyebabnya capek apa. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam hati kita, di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang tidak baik-baik saja Bu. Oleh karena itu Bu, pada hari ini Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasad kullah wa idza fasadatil jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Tapi jika rusak atau sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Bu, kalau ibu sakit hati, kepala ikut sakit ya Bu? Ikut sakit Bu. Kalau hatinya sakit, telinga jadi sakit, kaki jadi sakit, kepala jadi sakit. Hanya kenapa? Karena hati yang sakit. Oleh karena itu, maka kita perlu melihat hati kita ke dalam. Dalam Al-Quran Bu, ada 4 kategori hati manusia ini. Ada 4. Yang pertama itu namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Ternyata hati bisa mati juga Bu. Qalbun mayyit. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Hati yang sakit. Kapan Bu ibu merasakan hatinya sakit? Sering kan Bu? Kadang tiba-tiba sakit aja kan Bu? Kita mau jemur pakaian, tiba-tiba hujan, sakit dah Bu hatinya.
Sakit Bu. Kita udah capek masak dari pagi, anak pulang nggak mau makan, sakit nggak Bu? Sakit. Kita nggak sudah bersih-bersih, tetangga punya ayam, ayamnya datang di teras rumah, sakit nggak Bu hati? Sakit. Begitu gampangnya hati kita tuh sakit. Kalau kita nggak tahu penawarnya Bu, maka kita akan selalu berada dalam keadaan sakit. Maka kategori yang pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau bisa jangan sampai hati kita mati. Kenapa? Kalau hati kita mati, khatamallahu, Allah tutup. Jadi susah untuk masuk hidayah ke dalam hati yang sudah mati. Oleh karena itu, jangan sampai kita biarkan hati kita mati. Memang bisa ya Bu hati mati? Bisa. Hati mengeras juga bisa. Nanti kita akan lihat perbedaannya Bu. Yang kedua itu qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u mala wala banuna illa man atallahu biqalbin salim." Pada suatu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak kecuali apa yang Allah berikan, yaitu hati yang sehat, biqalbin salim. Nah, kalau kita hitung-hitung Bu, harta, anak, kalau misalnya hati kita nggak sehat, bisa nggak Bu kita bahagia dengan anak dan harta kita? Enggak. Banyak pun harta kita, tapi hati kita nggak sehat, maka kita nggak akan bisa menikmati harta kita. Walaupun misalnya kita serba berkecukupan, tapi hati kita nggak sehat, maka apapun yang kita lakukan kita merasa nggak cukup, kita merasa nggak tenang, kita merasa nggak bahagia. Jadi perlu hati yang sehat. Bagaimana supaya hati kita tuh bisa sehat? Salah satunya adalah seperti yang kita lakukan hari ini Bu, bergaul dengan orang-orang yang soleha, ibu-ibu yang soleha. Maka itu salah satu membuat hati kita tuh sehat. Ada nggak Bu ibu-ibu yang duduk di sini yang hari ini, tapi pikirannya di rumah, ada nggak? Apalagi tadi hujan Bu, mungkin jemuran belum diangkat kan Bu. Ada nggak Bu kita perempuan ini, kita tuh sering nggak bahagia karena itu. Kita sering berpura-pura. Di sini kita duduk, tapi pikiran kita di mana-mana. Betul nggak Bu? Betul. Kita itu istilahnya artis ya Bu ya. Gampang, pintar bermain peran. Pintar bermain peran. Di rumah sesudah kita masak, kadang kita lupa makan. Kenapa? Karena kita mikirkan anggota keluarga kita. Kita malah lupa makan. Saya sering kali Bu mendengar teman-teman di kantor, tadi udah masak tapi nggak sempat makan. Coba ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi perlu kita melihat diri kita tuh ke dalam, mengenali diri kita itu ke dalam. Ibda bin nafsi, mulailah dari dalam diri kita, mulailah dari diri kita sendiri. Kita sering berperan sebagai lilin Bu, menerangi tetapi badan kita habis. Maka kita perempuan itu kadang-kadang gampang disakiti penyakit darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi, kita tuh kadang lupa. Kita sering berperan seperti lilin. Kita membahagiakan orang lain, tapi kita lupa membahagiakan diri kita sendiri. Kita nggak peduli Bu dengan diri kita, tapi kita peduli dengan orang di sekitar kita.
Padahal sesungguhnya Bu, kalau kita tidak bahagia, kita tidak akan bisa membahagiakan orang lain. Maka ibda bin nafsih, mulailah dari diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga itu qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini mungkin Bu kita yang banyak punya hati yang sakit. Sakitnya tuh di sini. Gampang sekali hati kita tuh sakit. Ketika apa? Ketika kita mempunyai harapan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak semua itu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kata kita udah capek berdoa tapi belum dikabulkan Allah. Belum waktunya mungkin. Allah itu pasti mengabulkan doa kita kalau sudah pada waktunya. Allah itu pasti akan mencukupi kebutuhan kita kalau itu kebutuhan kita. Jadi Bu, hati yang sakit itu terkait dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Hidup ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu namanya ikhtiar kita. Yang tidak bisa kita kendalikan qadarullah, kehendak Allah. Kalau kita yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, termasuk diri kita, maka insya Allah hati yang sakit tadi itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Kenapa? Karena kita yakin bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari pohon tanpa izin Allah. Apalagi kita Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah. Tidak satu pun dari diri kita itu tanpa izin Allah. Baik itu berupa nikmat maupun itu berupa ujian, itu atas izin Allah semuanya. Kadang Bu, kita sering ingat dengan ujian yang Allah berikan, tapi kita lupa dengan nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan itu kadang-kadang juga bisa menjadi ujian bagi kita. Ketika kita ditimpa musibah, kita tuh lebih gampang mengingat Allah. Itu udah Bu. Sakit kepala, ya Allah, sakit kepala, gitu kan? Pulang ke rumah dapat duit 1 juta, lupa, alhamdulillah. Iya kan Bu? Lupa kita ketika Allah berikan nikmat. Justru ketika nikmat itu ada, justru kadang-kadang nikmat itu bisa merupakan ujian bagi kita. Pandai gak kita bersyukur kepada Allah? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, aku tambah, kata Allah. Tapi siapa yang ingkar, maka diazab amat pedih. Kita kembali ke hati yang sakit. Hati yang sakit itu Bu, banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya tuh Bu, yang pertama adalah kita susah move on dengan masa lalu. Kita terbelenggu dengan masa lalu kita. Bu, ada gak Ibu sekarang tuh masih ingat kejadian 10 tahun yang lalu? Oh ingat, kalau itu menyakitkan kan Bu? Bahkan ketika SMA kecewa, itu masih ingat tuh Bu sampai sekarang. Iya. Bahkan kita yang sudah menikah 30 tahun yang lalu, kejadiannya 30 tahun yang lalu. Sekarang kita bertengkar dengan suami. Oh, kembali itu nostalgia itu kembali. Selama kita masih terbelenggu dengan masa lalu, kita tidak akan bisa membuat hati kita itu sehat. Yang kedua, kita suka berandai-andai kan Bu? Sakit hati, cobalah begitu. Seandainya begitu, seandainya begitu. Coba kalau
kita ngucapin qadarullah, maka hati kita tuh akan tenang bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah takdirkan yang terbaik untuk kita. Allah tidak pernah memberikan takdir buruk. Takdir itu pasti baik. Cuma kadang kita saja yang tidak tahu, yang belum bisa mengambil hikmah dari semua itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu satu penyebabnya Bu ya, kenapa hati kita tuh sakit. Yang pertama, kita gak bisa move on dari masa lalu. Masa lalu tuh biarlah berlalu, jadikan kenangan saja. Gak usah pula kita ceritakan nanti dengan anak cucu, karena akan membuat trauma bagi anak cucu kita. Yang kedua, kenapa hati kita tuh sakit? Yang kedua, kita terlalu cemas dengan hari esok. Boleh tak Bu kita mencemaskan besok? Boleh, tapi jangan terlalu. Hari ini Jumat, kita memikirkan Jumat depan. Iya. Di rumah Bu, yang cepat tertidur siapa? Ibu apa bapak? Bapak Bu, kenapa Bu? Bapak tuh gak mau mikir ke besok. Kita sudah cuci piring hari ini, piring besok lah kita pikirkan. Baru kita masak hari ini lah kita pikirkan apa lah dimasak besok. Ya kan Bu? Nah, itu kadang-kadang Bu yang membuat kita tuh sakit hati. Yang membuat hati kita tuh sakit karena kita terlalu mencemaskan ke depannya. Padahal ke depan itu siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Qadarullah. Ke depannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Apapun yang terjadi nanti, kita hanya bisa ikhtiar. Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua Bu, buat hati kita tuh sakit. Yang ketiga Bu, yang membuat kita nggak tenang, sering sakit hati itu yang ketiga, kita nggak bisa nikmati hari ini. Ibu duduk di sini, pikirannya di rumah. Pulang dari musola kok, kata bayang tuh kerja Bu. Mulai dari pintu, ambil sapu, nyapu, terus cuci piring, terus masak, terus ini. Sudah ada rekamannya itu. Sampai besok pagi kan Bu, besok sarapan ini makan deh. Iya, kita nggak bisa nikmati hari ini. Cobalah sesaat kita lupakan dulu yang ke depan. Hari ini kita hadir dengan diri kita yang penuh. Kita duduk di musola Bu, sambil kita ngikutin alur nafas kita. Allah, 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 gitu kan Bu? Sehingga pikiran kita nggak melayang ke rumah. Kita bisa nikmati di sini. Kenapa? Nggak ada yang bisa jamin umur kita Bu. Nggak ada yang bisa jamin umur kita. Duduknya kita di sini, pulangnya kita ke rumah, itu kan hanya skenario otak kita saja. Tapi apa yang terjadi di luar kendali kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, kita harus move on dengan masa lalu. Gak usah diungkit-ungkit Bu, jumpolan udah disiap dulu. Oh, jumpo lagi itu kan Bu. Andaikan itu kita bermain Bu. Sehingga setan itu gampang masuk ke dalam diri kita, menghasut kita, membuat sesuatu yang tidak kita kendalikan itu terasa indah. Gak bisa kita menikmati apa yang ada pada diri kita tuh. Maka Bu, perlu kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat maupun itu ujian. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga rasa syukur itu membuat kita hidup tenang dan bahagia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat Bu, yang membuat hati tadi itu gak stabil, yaitu kita menggantungkan kebahagiaan kita pada omongan orang lain. Si Bu itu Bu, kartosianu. Iya kan Bu? Kita gantungkan
kebahagiaan kita dengan omongan orang lain. Orang lain itu, Bu, ya namanya orang lain, bukan diri kita. Yang tahu kita tuh siapa? Kita yang tahu. Walaupun kita minta pendapat ke orang lain, yang berlaku itu pendapat kita tuh lebih. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang bisa menutupin aibnya, maka Allah akan tutupin aibnya. Siapa yang bisa menutupi aib tetangganya, maka Allah akan tutupi aibnya. Yang pertama, aib kita dulu. Semua kita tuh ada aibnya, Bu. Tapi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu, Bu, di dunia ini gak diperlihatkannya, Bu, dosa kita tuh. Andailah satu dosa, satu benjolan, Bu, apalah jadinya kita. Satu dosa timbul bintik satu. Satu dosa bintik lagi satu. Sehingga kata tetangga, oh banyak dosanya gitu kan. Tapi enggak, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu ketika kita malam memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan doa kita, Bu. Bukankah dari perjalanan zuhur ke asar kan berdosa kita tuh, Bu? Bu yakin nggak dari zuhur ke asar Ibu berdosa? Atau kita lah bersih, Bu? Gak ada itu kan, Bu. Kalau kita emak-emak ini duduk aja kita berdosa, ya kan? Duduk aja, Bu, kita berdosa. Diam aja kita berdosa. Apa dalam hati apa? Siapa? Karena kita dalam hati sendiri tuh. Siapa? Malu, kan? Duduk diam aja kita berdosa, apalagi kalau kita banyak omongannya. Kita perempuan, Bu, nggak bisa nggak ngomong. Kalau nggak ngomong sakit kepala, betul dah, Bu? Jujur, Bu, di rumah yang banyak ngomong ibu apa bapak? Ibu. Karena berdasarkan ilmu otak, perempuan ini 20.000 sehari, Bu, harus ngomong. Coba, Bu, aku udah cerewet itu di rumah tuh. Kalau bapak cuma 7.000, Bu, maka ngomongnya cuma satu-satu. Ibu ngomong 10, bapak ngomongnya 1. Nah itu perbandingannya. Nah oleh karena itu kita perempuan harus bisa bagaimana kata-kata yang 20.000 itu tidak menjadi mudarat bagi orang lain. Banyak, Bu, yang bisa kita lakukan. Baca Al-Quran, kan, Bu? Berapa kata tuh sehari kita baca Al-Quran? Setiap pagi kita baca Al-Quran, udah tersalur, Bu, ke situ. Zikir tersalur ke situ, sehingga sisa yang 20.000 kata itu bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya, Bu, yang kelima, Bu, yang membuat hati sakit, itu adalah susah memaafkan orang lain. Gampang tersinggung, Bu. Pergi pengajian ke musola, nanti nyampe di rumah gerutu. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Gampang tersinggung. Nah itulah yang membuat kita tuh hati kita tuh susah untuk tenang. Sebaiknya adalah gampang memaafkan. Gampang memaafkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 tadi punya hati yang mati, hati yang sehat, hati yang sakit. Yang kelima, hati yang kembali. Hati yang kembali. Bu, Allah membuat hati kita tuh bolak-balik, kan, Bu? Bolak-balik. Kadang semangat nian, Bu, cakayonnya. Tapi kadang lempem aja, Bu. Kenapa? Semangat itu dibolak-balikkan. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita tuh punya segalanya itu, hati mati itu bisa, Bu, kita agak susah dinasehatin. Orang ngaji kita sakit hati. Padahal orang ngaji di musola, Bu, dengar di mic, tapi kita di rumah sakit hati. Kenapa? Dikira pengajian menyinggung. Padahal sesungguhnya bukan pengajiannya yang salah, tapi yang salah siapa, Bu? Diri kita. Itulah perlunya kita melihat diri kita ke dalam.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi perlu ibu kita sekali-kali mempelajari hati kita. Jangan apa yang kita rasa langsung kita curahkan, tapi kita ngomong dulu ke diri kita. Benar nggak yang kita omongin? Benar nggak yang kita sampaikan? Sehingga tidak ada orang lain yang merasa kita sakiti di belakang kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam suatu pengajian, di dalam suatu komunitas, ini kan penting Bu. Gampang memaafkan itu penting. Kenapa? Kalau kita susah memaafkan orang lain, maka timbullah sifat dendam dalam diri kita. Yang tersiksa siapa Bu? Kalau kita dendam, yang tersiksa siapa Bu? Kita yang tersiksa. Jangankan nampak orangnya, terbayang aja mukanya, kita lah sakit dulu. Sakit duluan. Kan ditanya tuh kenapa ngambek aja? Oi, terbayang nian wajah orang. Kan? Kenapa? Karena kita nggak bisa memaafkan orang. Maka Bu, kalau kita mau tenang hidup kita, 5 kunci dari itu. Yang pertama harus move on dari masa lalu. Yang kedua, jangan terlalu sibuk untuk kedepannya. Yang ketiga, nikmati Bu hari ini. Mungkin ada ya ibu yang udah berumur 60, ada nggak ya yang 60 tahun? Nah, 70 kali dah Bu. Artinya kita masih hidup hari ini, nikmati Bu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang pengen kita lakukan, lakukan selagi itu dalam kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk merawat hati kita? Yang pertama, dengan melakukan zikir. Zikir itu membuat hati kita tenang. Zikir itu banyak Bu. Banyak zikir itu. Kemanapun dan dimanapun ibu boleh kita berzikir, kecuali di kamar mandi, kecuali di WC. Zikir yang gampang kita ucapkan apa Bu? Nah, ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa lagi Bu? La haula wa la quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, kita ini nggak bisa mengendalikan Bu. Yang mengendalikan kita itu adalah Allah. Kan tenang tuh Bu. La haula wa la quwata illa billah. Sakit kaki Bu, la haula wa la quwata illa billah. Daripada kita ngeluh Bu nih, sakit kaki gitu kan Bu. Tapi ketika kita la haula wala quwata illa billah, hati tenang, penyakit berkurang. Tapi ketika kita jadikan suatu keluhan, penyakit semakin menjadi, hati semakin cemas. Hati kita semakin cemas. Yang kedua Bu, membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Bu, saya yakin ibu-ibu pasti 1 tahun itu bisa, 1 bulan itu bisa khatam Quran. Sekarang kan Anda tuh Bu, one day one juz kan? 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Quran. Ada Bu? Ada. Itu 1 hari itu 2 lembar. Ya, tergantung kemampuan kita. Allah tidak lihat banyaknya, tapi Allah lihat istiqomahnya Bu. Kalau 2 lembar, alhamdulillah 2 lembar. 2 lembar sesudah sholat subuh, 2 lembar sesudah sholat zuhur, 2 lembar sesudah sholat asar, 2 lembar sesudah sholat maghrib, 2 lembar sesudah sholat isya. 1 juz tuh. 1 juz itu. Tapi Allah nggak lihat banyaknya, tapi Allah lihat istiqomahnya. 1 ayat yang ibu baca, mengerti dan paham maknanya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu jauh lebih bagus daripada kita 1 juz tapi nggak dapat apa-apa. Kalau ngaji 1 juz kan cepat Bu. Kadang tajwidnya lewat aja, ya kan, boro-boro nak mikirkan maknanya. Tapi kalau kita mengaji
di satu lembar. Setelah satu lembar kita baca artinya, oh ternyata sesama muslim itu kita dilarang menghibah. Satu mungkin Bu ya dapat kita ilmu gitu kan. Oh ternyata di dalam Islam itu kita harus memanggil dengan panggilan yang baik. Kan semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada, baik perintah maupun larangan ada di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah hati kita akan terawat menjadi hati yang Bu, Ibu kalau sekarang ini yang dicari apa? Kebahagiaan atau ketenangan Bu? Bahagia atau tenang Bu? Bahagia dulu baru tenang atau tenang dulu baru bahagia? Bahagia dulu baru tenang atau tenang dulu baru bahagia? Puncak pencarian kita sesungguhnya bukan kebahagiaan, tapi adalah ketenangan. Banyak kita kan Bu ngumpul-ngumpul bahagia, tapi tenang nggak? Belum tentu Bu. Kita udah tertawa terbahak-bahak bersama komunitas, makan ini makan itu, terus mikir kamu, aduh kolesterolnya naik, darah tinggi, membuat kita tidak tenang. Oleh karena itu puncak pencarian kita sesungguhnya adalah ketenangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah baca Al-Quran. Yang ketiga Bu, cara merawat hati, perbanyak bertaubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Perbanyak istighfar, terutama di waktu-waktu sahur. Menjelang azan subuh istighfar. Kalau hafal Sayyidul Istighfar, lafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bu, di Sayyidul Istighfar itu Bu, kalau kita berdoa, kita mengakui dulu atau minta dulu Bu? Mengakui dulu. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena kita mengakui diri kita ini berdosa dan salah. Maka kita minta ampun kepada Allah. Tapi Bu, mana Bu? Kita ini Allah kasih nikmat yang banyak. Allah kasih nikmat yang banyak. Allah tuh tahu Bu, kita tuh adalah makhluk yang lemah, yang gampang melakukan dosa. Allah tahu. Maka Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun bagi orang yang mau meminta ampun. Jadi Sayyidul Istighfar itu Bu berisi pengakuan kita Bu. Kalau Ibu baca maknanya itu sampai menangis kita tuh Bu. Apalagi di waktu-waktu pagi. Coba deh Bu, sehari 24 jam kita duduk merenung sebentar apa dosa yang sudah kita lakukan. Dosa ke anak, dosa ke suami, dosa ke tetangga, dosa ke diri sendiri dah Bu. Kita akui di dalam istighfar Sayyidul Istighfar itu. Kita mengakui kepada Allah bahwa kita tuh lemah, kita tuh berdosa. Dan kita mengakui juga begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian baru kita minta ampun kepada Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ampunilah ya Allah karena Engkau lah yang maha pengampun. Itu yang ketiga Bu. Perbanyak bertaubat. Perbanyak dengan melafalkan istighfar. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Bu, dalam satu hari Bu,
Mana banyak ngeluh dengan bersyukur, Bu? Ngeluh. Bagaimana, Bu, kalau sekarang mengeluh itu kita jadikan syukur, Bu? Bisa nggak? Nikmat Allah yang paling besar sekarang ini apa, Bu? Yang diberikan sama kita? Napas. Nah, kalau kita ada bernapas, Bu, lain, Bu, sebut panggilannya kan, Bu? Kalau kita nggak bernapas, ya udah, tidak ada lagi orang yang mau menegur kita. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada itu, nafas. Nah, dari nafas yang itu, Bu, setiap kita bernafas, alhamdulillah masih bernafas. Alhamdulillah masih bernafas. Alhamdulillah badan sehat. Alhamdulillah kaki kuat, masih bisa ke musola, Bu. Alhamdulillah masih daya ingat masih kuat, masih tahu dengan nama tetangga kita. Alhamdulillah banyak, Bu, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka membuat supaya hati kita terawat, perbanyaklah bersyukur dan kurangilah mengeluh. Jadikanlah setiap keluhan itu menjadi rasa syukur. Bu, sakit kepala. Kalau kita sakit kepala ngomongnya gimana, Bu? Deh, sakit kepala. Gitu kan, Bu? Deh, sakit kepala. Sambil pegang-pegang ke kepala, deh, sakit kepala. Itu keluhan kan, Bu? Keluhan. Coba jadikan rasa syukur, Bu. Tambahin kata ya Allah di depannya. Ya Allah, kepala ini sakit. Tapi kan sekarang sakitnya, udah 50 tahun yang lalu gak sakit kan, Bu? Baru sekarang lah terasa sakitnya. Mana yang banyak rasa sakit yang Allah berikan dibandingkan nikmatnya? Nikmatnya. Maka terucap alhamdulillah. Nah, begitu hilang sakit kepala, alhamdulillah hilang sakit kepala. Kalau begitu, Bu, keluhan kita jadikan doa, insya Allah hilang tuh sakit kepala. Hilang tuh sakit kepalanya. Oleh karena itu, Bu, bagaimana kita bisa memanage, merubah keluhan kita menjadi suatu doa. Kita merasa sempit, kita ngomong aja sama Allah, ya Allah, hari ini sempit, besok insya Allah Engkau lapangkan. Kan gitu, Bu. Ya Allah lapangkan, ya Allah lapangkan, ya Allah. Kan bukan begitu kita berdoa. Kita yakin bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Hari ini sempit, ya Allah, besok insya Allah Engkau lapangkan. Itu kan prasangka baik tuh kan, Bu. Besok akan dilapangkan Allah itu. Ya Allah, hari ini sakit, insya Allah besok sehat. Karena pikiran kita itu besok sehat, kemudian kita berprasangka baik sama Allah, kita tenang. Ketenangan itulah sesungguhnya yang membuat kita sehat. Ketenangan itulah yang membuat kita sehat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, Bu, jauhi sifat buruk. Jauhi sifat buruk. Apa sifat buruk? Banyak, Bu. Kebanyakan dosa manusia itu ada pada mulut. Coba, Bu, berapa dosa yang dari mulut? Bohong, ya kan? Bohong kerja mulut kan, Bu? 1. Ghibah, kerja mulut. Mengumpat, kerja mulut. Mengeluh, kerja mulut. Banyak, Bu, dosa yang disebabkan oleh mulut. Ngomong kasar, nyakitin orang, semuanya banyak. Jadi kebanyakan dosa itu adalah dari mulut kita. Maka hiasilah mulut kita dengan zikir kepada Allah. Insya Allah penyakit-penyakit yang berasal dari mulut ini insya Allah akan pelan-pelan akan hilang dari zikir yang kita ucapkan kepada Allah. Terakhir, Bu, perbanyak berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Bu, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba dalam agama yang kuat, ibadah yang kuat, berkata yang benar, berperilaku yang baik. Itu hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Terakhir, Bu, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentukmu dan hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hati nanti akan merembes ke amalan-amalan kita. Ketika hati kita sudah bisa kita benahi, maka perilaku kita akan baik dengan sendirinya. Ketika kita sudah baik, Bu, orang-orang sekitar juga akan baik kepada kita. Oleh karena itu jangan kita berupaya merubah orang, tapi rubahlah diri kita. Kita tidak akan mampu merubah orang, tapi rubahlah diri kita. Sebanyak apapun orang mencaci kita, asal jangan kita yang mencaci, nggak apa-apa, Bu. Berarti kita yang dicaci, ya. Sebanyak apapun orang yang menghina kita, bukan kita yang menghina, insya Allah hati kita akan terjaga. Oleh karena itu, Bu, yakinlah bahwa yang Allah lihat itu adalah hati kita. Kita mengucap aja dalam hati, Allah tahu. Walaupun tetangga kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Mari kita sama-sama membenahi hati kita, Bu. Insya Allah kita bisa bahagia kehidupan kita di dunia ini dan bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Insya Allah imbalannya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan, yang juga sama-sama berjuang untuk melihat diri kita ke dalam. Ibda bin nafsi, memulai dari diri kita. Kita tidak akan bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita. Kita tidak akan bisa menyetop omongan orang lain, tapi kita bisa berhenti ngomongin diri kita sendiri. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.